Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa sih sabar? Sabar itu adalah habs. Sabar itu adalah pengendalian diri. Pengendalian hati, pengendalian diri terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu ya. Itu namanya kesabaran. Sabar itu adalah pengendalian diri. Karenanya kita tahu mana yang sabar, mana yang nyerah, gitu ya. Ya udah deh, habis nggak bisa ngapa-ngapain, udah sabar aja. Itu sabar penyerah, gitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, sabar itu pengendalian diri di saat ada suatu hal yang kita inginkan, tapi kita tidak boleh melakukannya, atau tidak perlu melakukannya, atau tidak baik melakukannya. Gitu ya, kita memiliki pengendalian terhadap hal tersebut. Itu namanya sabar. Pengendalian diri dari protesnya hati. Nah, kira kurang lebih seperti itu. Kalau saya bahasain dengan bahasa yang gampang, pengendalian diri terhadap protesnya hati. Teman-teman sekalian, bukan protesnya anggota tubuh, bukan, tapi protesnya hati. Aku udah anggota tubuhnya protes, nah itu berarti sudah pasti hatinya juga protes sebelumnya. Nah ini dari protesnya hati kita udah bisa mengendalikan diri. Itulah yang namanya kesabaran. Begitu ya. Saudaraku sekalian saya muliakan, sabar nih dalam bahasa Arab dekat sama bahasa sibr. Sobrun, bahasa Arabnya sabar, ya. Fasobrun jamil. Katanya Nabi Yakub alaihissalam, fasobrun jamil, sabar itu indah. Sobrun itu bahasa Arabnya, gitu ya. Bahasa Arabnya sabar, sabr, berarti memang diambil dari kata bahasa Arab ya. Teman-teman sekalian, dekat sama bahasa yang juga bahasa Arab, sibr. Apa itu sibr? Sibr itu artinya jadam. Tahu jadam? Ya, tahu jadam ya. Pahit ya, warnanya hitam, rasanya pahitnya luar biasa, suka dipakai sama ibu-ibu buat nyapih anaknya. Itu sibr. Sibr bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya biasa disebut jadam. Teman-teman sekalian, kok mirip ya bahasanya? Karena memang yang namanya sabar itu pahit, tapi buahnya manis. Kapan itu manisnya? Ya sabar aja. Sabar aja, tungguin. Tapi ntar kapan-kapan pasti buahnya manis. Nah itu bahasa sabar ya. Baik teman-teman sekalian, kapan kita perlu bersabar? Nah ini para ulama mengelompokkan 3 jenis kesabaran. Tempat yang kita perlu bersabar itu ada 3. Ada 3 tempat kesabaran, dan ini menentukan derajat-derajat kesabaran. Maksudnya ada sabar kelas, ada maksudnya tingkatan kesabaran. Kita harus punya semuanya dari ketiga tempat kesabaran tersebut. Emang semuanya nih harus kita sabarin gitu. Yang pertama, kita harus sabar ala fi'li ta'at, untuk mengerjakan ketaatan. Teman-teman sekalian, ngerjain ketaatan perlu sabar. Puasa perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Kalau enggak sabar-sabar, buka sebelum waktunya. Kan gitu ya? Wow, udah nih lemes banget, kedengeran adzan. Waduh langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah malakasum tuh buka gitu kan. Habis itu kemudian tes percobaan. Lagi latihan adzan ternyata. Nah itu teman-teman sekalian, harus sabar. Harus beneran dah nungguin gitu ya. Ibadah perlu sabar. Tahajud perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Kalau enggak sabar-sabar ngantuk. Disabarin, ngantuk tiap hari nggak apa-apa. Ntar lama-lama juga hilang ngantuknya, jadi terbiasa. Allah bisa karena biasa. Teman-teman sekalian, semua ibadah perlu sabar. Sholat perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Orang kalau nggak sabar ngerjain sholat gimana? Tuh yang kayak anak kecil-kecil. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita emaknya ngeliatnya bingung. Ya ampun, nah itu sholat, apalagi lagi lombaan gitu, kayak dikejar apaan. Itu karena sholatnya tidak
Hadir majelis perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Makanya nih yang hadir-hadir di majelis ini adalah ahli-ahli sabar. Amin. Gitu ya. Kalau nggak sabar-sabar keluar sebelum waktunya, kan itu ya. Malahan kalau nggak sabar nggak datang, teman-teman sekalian. Kalau nggak sabar nggak datang. Nah itu semuanya diperlukan kesabaran. Ala fi'li ta'at, untuk mengerjakan ketaatan. Buat pakai jilbab perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Bukan buat latihan jilbaban ya, bukan. Gitu ya, modelnya susah setengah mati. Bukan yang begitu maksud saya. Tapi di saat lagi panas, kegerahan, gitu kan. Belum lagi suka ada yang bilangin, kok kayak ibu-ibu pengajian. Bilang aja, saya emang ibu-ibu pengajian, ya enggak? Ibu-ibu pengajian kan? Iya. Gitu, jadi enggak apa-apa kalau dibilang kayak gitu. Kayak ustazah, amin. Orang kalau bayangin ustazah selalu tua ya. Jadi kalau dibilangin, kerudungannya kayak ustazah, orang bayanginnya siapa gitu. Ibu-ibu bayanginnya Ustazah Halimah aja. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan. Jadi gitu, mengerjakan ketaatan diperlukan adanya kesabaran. Bakti sama suami, sabarnya tingkat langit ketujuh. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, benar-benar gitu ya, sabarnya luar biasa. Ngadepin anak, waduh, lagi tuh, tingkat sabarnya harus gede. Bakti sama orang tua, waduh, sabar juga. Makanya emang ngadepin ketaatan, jalanin ketaatan perlu sabar. Perlu sabar. Sampai kapan? Hatta atakal yakin, sampai datang sesuatu yang pasti. Apaan tuh sesuatu yang pasti? Mati. Nggak ada yang lebih pasti daripada mati. Maka ya udah sabar sampai mati deh gitu. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, tuh jalanin taat kita perlu sabar. Yang kedua perlu sabar ala talqil muharramat, buat ninggalin yang haram-haram. Perlu sabar ketika ada seorang laki-laki yang bukan mahrammu mulai menggodamu. Perlu sabar. Meninggalkan dosa, teman-teman serius sekalian, ninggalin dosa perlu sabar. Betul nggak? Kalau nggak sabar-sabar, kerjain lagi gitu. Serius sekalian yang saya muliakan, ninggalin ghibah perlu sabar apa nggak? Perlu sabar. Waduh, apalagi kalau udah diajak-ajakin. Wah, ini ya orang lagi pada ngomongin orang, rasanya gatel gitu. Mulut kita kepengen ikut nimpalin juga. Nah itu perlu kesabaran. Dah pergi kamar mandi dulu aja, gitu kan. Teman-teman sekalian, ninggalin bohong perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Kadang-kadang di saat suami lagi nyecer nanya, duh rasanya kepengen bohongin aja deh gitu ya. Nih kayaknya bohong cepet nih gitu. Ini yang ketawa antara antara geli ngebayangin sama pengalaman pribadi nih. Gitu ya. Teman-teman sekalian, ninggalin kemaksiatan perlu sabar, saudaraku sekalian. Lagi ngeliatin zaman-zaman dulu tuh ya, baju saya kayak begitu gitu. Ada jeans, ada t-shirt. Wah. Gitu kan? Kayaknya saya kalau pakai baju kayak begituan keren. Perlu sabar nggak ninggalinnya? Perlu sabar. Saudariku sekalian yang saya muliakan, diperlukan kesabaran meninggalkan kemaksiatan. Dan ini, kesabaran yang ini, tingkatannya kalau kita berhasil menghadapinya lebih tinggi daripada tingkatan kesabaran fi'li ta'at. Sebab namanya ngerjain ketaatan, semua orang muslim bisa. Tapi ninggalin kemaksiatan, ninggalin perbuatan dosa, hanya pilihan-pilihan Allah yang dapat melakukannya. Hanya pilihan Allah yang dapat melakukannya. Lagi jalan, kelihatan ada yang lucu-lucu di depan. Cowok maksudnya. Ada cowok tuh, kayaknya bening.
Istilahnya anak-anak muda zaman sekarang tuh kalau ngelihat yang cakep-cakep bahasanya bening lah, lucu deh gitu katanya. Ya udah sih bilang ketawa deh kalau lucu. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian, nih ada yang lewat depan kita nih. Antara pengen lihat sayang rezeki nih. Mubazir katanya gitu. Kalau tinggalin mubazir, Ustazah mengagumi ciptaan Allah Ustazah. Ada yang begitu juga ya Allah. Antara ghaddul basar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian, katanya Nabi Muhammad, "Innan nazar sahmun masmum min sihamil iblisil marjum." Sesungguhnya memandang nih saat kelihatan yang laki ngelihat yang cewek set gitu kan. Kelihatan nih. Apa tuh katanya? Berawal dari pandangan mata, lalu turun ke hati, mulailah debar-debar. Ya Allah. Ini buat siapa nih Ustazah? Buat para jomblo ya? Enggak, buat semua orang. Emang ujiannya buat orang yang belum nikah aja? Yang udah nikah juga ya? Yang udah nikah juga, cuma memang yang belum nikah lebih gede. Harus diakui itu. Teman-teman sekalian, innan nazar sahmun masmum min sihamil iblisil marjum. Memandang nih dari pandangan pertama nih adalah anak panah beracun yang dikirimkan oleh iblis ke dalam hatimu. Tuh dia tuh panah-panah beracunnya. Man tarakaha makhafatan minni, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya. Man tarakaha makhafatan minni abdaltu imanan yajid halawatuhu fi qalbih. Nah itu setiap kali anak panah beracun dikirimkan oleh iblis, Allah berfirman kepadamu pada saat tersebut, siapa yang meninggalkannya karena aku akan menggantikan untukmu keimanan yang kamu rasakan manisnya dalam hati. Masya Allah. Jadi begitu ngelihat set, cakep tuh set, gitu, langsung kita tundukkan pandangannya, matanya jangan lihat. Nah itu tuh butuh sabar, gitu. Teman-teman saudaraku sekalian. Nah itu ketika kita sabar mengendalikan pandangan kita, Allah berjanji. Dan siapa yang lebih bagus janjinya daripada Allah? Siapa yang lebih bisa menunaikan janjinya daripada Allah? Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar daripada Allah Subhanahu wa taala janjinya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah melanggar janjinya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka bersiap-siaplah untuk janji Allah. Jadi begitu ngelihat yang lucu-lucu, alhamdulillah. Cara saya buat menundukkan pandangan sehingga Allah akan gantikan untuk saya manisnya iman yang saya rasakan dalam hati. Gitu. Setiap kali ngelihat yang cakep, astagfirullah. Gitu kan, nundukin mata, siap-siap nih sama manisnya iman. Gitu. Manisnya iman gimana sih? Teman-teman saudaraku sekalian, kau sudah merasakannya. Manisnya iman. Saat-saat munajatmu dengan Allah jadi terasa nikmat, manisnya iman. Gitu ya. Saat-saat hadir di majelis berasa enak. Apaan tuh namanya kalau bukan manisnya iman? Kalau orang gak ngerti manisnya iman, ngelihat ibu-ibu duduk di pengajian dari jam 8 pagi sampai jam 11. Ya ampun, kurang kerjaan. Gitu katanya orang yang gak ngerti manisnya iman. Tapi buat kita yang ngerasain manisnya iman, ditunggu-tungguin kapan sih minggu terakhir, lama bener. Gitu teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Itu dia masalahnya. Ada pada manisnya iman. Dan manisnya iman ini kemanisan yang akan membawa kemanisan, yang akan membawa kemanisan, gak bawa diabetes. Ya. Gak bawa gula darah nih manis yang ini nih. Manis yang semakin manis, makin manis hingga berujung dengan surganya Allah. Alhamdulillah.
lillah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi fi'lut ta'at, mengerjakan ketaatan perlu sabar, meninggalkan dosa perlu sabar, semuanya tuh. Katanya para ulama, buat ngerjain taat Allah kasih 300 derajat pahala dari kesabaran tersebut. Buat ninggalin dosa Allah kasih 600 derajat dari kesabaran tersebut. Begitu ya. Kemudian yang terakhir, kita perlu nih buat merasakan buat sabar. Sabar itu diperlukan inda wuqu'il makarih, ketika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Di saat kita diuji, di saat sesuatu terjadi di luar kendali, di saat sesuatu terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Saudaraku sekalian, dan memang nggak akan ada ceritanya orang hidup di atas muka bumi ini nggak diuji. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang laki, mau yang perempuan, ujiannya sama-sama gedenya. Teman-teman saudaraku sekalian, ujiannya sama-sama gedenya. Begitu kan ya? Ujiannya sama-sama besarnya. Nggak berarti kemudian yang laki-laki diuji lebih besar daripada yang perempuan, enggak juga. Tapi bahwa ujian yang paling besar datang kepada para nabi, kemudian para wali, kemudian para orang soleh, terus ke bawah, itu iya. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, al-bala muwakkalun bil anbiya, thummal awliya, thummal adna fal adna. Musibah, ujian itu paling gede datangnya kepada para nabi. Memang mereka kelasnya paling tinggi, kan ujiannya juga paling susah, kan gitu ya. Anak TK nggak bakalan diuji dengan ujiannya kelas SMA. Nah itu Allah Subhanahu Wa Taala punya kehendak. Maka kalau semakin tinggi pohonnya, pasti akan semakin kencang anginnya. Kalau nggak mau kena angin yang kencang, ya udah nggak apa-apa, nggak usah jadi pohon, ya rumput aja. Jadi rumput tuh nggak terlalu kena goyangan, gitu ya. Tapi diinjak-injak orang, udah nggak apa-apa, sekalian jadi pohon aja, teman-teman sekalian. Anginnya juga pasti kenanya. Dan alhamdulillah, gitu ya. Antara rumput dicerabut, kemudian dibuat makanannya kerbau, ama pohon yang kemudian tumbang, banyakan mana? Banyakan rumput dicerabut daripada pohon tumbang, bukan? Maka udah mendingan kita jadi pohon aja, sekalian yang tinggi. Toh juga insya Allah semakin tinggi pohonnya, semakin kuat akarnya, sehingga ia tidak mudah untuk tergoyahkan. Akarnya apaan? Sabar. Gitu, tuh akarnya tuh bikin kekuatan, pondasi yang sangat kuat, sehingga kita tidak mudah dirobohkan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, para nabi-nabi dapat ujiannya paling gede-gede. Di antara nabi-nabi ini ada para rasul-rasul, diuji sama Allah lebih gede lagi, ngadepin umat yang gak beriman. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Ya Allah, 50 orang aja gak nyampe yang ikutan kepada agamanya. 950 tahun. Teman-teman saudaraku sekalian, artinya dalam masa 10 tahun belum tentu ada satu yang ikut. Kayak apaan tuh rasanya? Dalam sekitar 50 tahun baru ada satu gitu yang ikut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Luar biasa benar ya. Makanya kalau ditanya siapa orang-orang yang paling sabar, para nabi-nabinya Allah. Nah itu diantara para rasul tuh ada lagi pilihan-pilihan. Sekitar 25 orang, bukan sekitar. Jumlah mereka ada 25 orang yang merupakan nabi-nabi yang kita wajib mengetahui nama-namanya. Tingkat kesabarannya yang paling ekstra. Nah di antara nabi-nabi 25 tersebut ada 5 nabi yang kesabarannya paling ekstra. Diujinya paling gede dan sabar mereka luar biasa. Hum ulul azmi, mereka adalah para ulul azmi. Gitu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara urutan tahun kenabian. Atau Nabi Muhammad
Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi salam secara urutan derajat kesabaran, secara urutan derajat yang paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, ya Allah teman-teman sekalian, diuji segala macam ujian. Ya kan? Dari ditinggal oleh orang yang dia cinta, dari dicaci maki orang, dari diberi kemiskinan, dari diberi kelaparan, dari ya Allah, apaan aja udah pernah. Dilempari orang pakai batu pernah, diusir orang pernah, lagi sujud diinjak palanya pernah. Ya Allah, ya Allah. Yang dari Allahnya langsung dikasih sakit pernah, dikasih miskin pernah. Gitu kan? Kuat bener tuh baginda kita alaihi salatu wassalam. Difitnah pernah, dikata-katain kenyang. Ya, udah segala macam ujian dirasakan Nabi Muhammad SAW. Ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicinta. Duh, Nabi tuh meninggal dunia di usia 63 tahun. Semua anaknya udah kagak ada kecuali Sayyidah Fatimah. Padahal umur 63 tahun kan gak tua-tua amat juga. 63 tahun teman-teman saudaraku sekalian. Anak semua meninggal. Istri ditinggal istri udah pernah. Begitu kan? Ya Allah, ya Allah, alaihi salatu wassalam. Semua jenis ujian pernah dirasakan. Kenapa? Karena memang saudariku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Bagaimana mungkin dia menjadi suri tauladan bagi umatnya yang sampai di akhir zaman jika beliau tidak pernah merasakan kepedihan yang sama dengan yang dirasakan oleh umatnya. Jadi umatnya ini dapat ujian apapun aja bisa lihat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Gitu kan. Sabar beliau ketika diuji. Duh, sabarnya Nabi itu teman-teman saudaraku sekalian. Subhanallah, subhanallah. Keajaiban hati dimiliki sama Nabi Muhammad. Dilemparin anak-anak kecil, dilemparin orang-orang gila. Orang gila ngelemparin dia, coba kayak gimana rasanya? Waktu hijrah ke Taif, dilemparin kalangan budak-budak. Panggilin tuh sama pemukanya Quraisy tuh, lemparin Muhammad. Wah, orang-orang kemudian habis dibagiin uang, bagiin uang receh, anak kecil-kecil, orang-orang gila, kemudian lagi budak-budak pada ngambilin inian, ngambilin batu, ngelemparin Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ya Allah, ini Nabi loh ini. Ini Nabi teman-teman saudaraku sekalian. Diutus Allah Subhanahu wa taala, dilemparin bukan sama pemuka Quraisy, dilemparin sama budak, dilemparin orang gila. Ya Allah, kayak apa rasanya? Kayak apa rasanya? Teman-teman saudaraku sekalian, jika engkau berada dalam posisinya kayak gimana coba kira-kira? Ya Allah, di mana engkau ya Allah? Bukankah aku hijrah juga bukan mau-mauku sendiri? Engkau yang merintahkan aku buat hijrah, kenapa hijrah saya diginiin ya Allah? Kan begitu tuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita aja kalau nikah dengan diperintah sama orang tua kita misalnya, karena mereka mau, kita akhirnya nikah juga. Kalau laki-laki itu kemudian jadi laki-laki yang nggak benar, kita ngadu sama siapa? Sama orang tua. Mama gimana sih mah, kok ngawinin saya mah kayak beginian mah? Laki-laki modelnya kayak begini, kan gitu ya? Ayah, kok ayah ngawinin saya mah laki-laki model kayak begini sih ya? Gitu. Teman-teman sekalian, ini Nabi Muhammad hijrah diperintahin sama Allah. Begitu hijrah malah dilemparin. Pantes-pantesnya kan Nabi nanya, ya Allah di mana engkau ya Allah di saat mereka melempari aku? Ini salah skenario apa gimana nih ya Allah? Ini salah alamat hijrah apa gimana nih saya nih? Kenapa kok jadinya kayak begini? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi ketika lari tunggang langgang kayak begitu, ketika dilemparin apa yang dilakukan? Lari Nabinya. Ketika udah dapat tempat yang aman, beliau kemudian duduk dengan memandangi kulit kakinya, memandangi betis kakinya yang udah gak rupa-rupa betis. Karena anak-anak kecil tersebut melempari beliau dengan batu-batuan kerikil. Ama Nabi diusapin darah-darah yang keluar dari betis beliau alaihi salatu wassalam. Betis paling mulia yang ada di atas muka bumi ini. Nabi angkat tangan. Katanya Zaid bin Harithah, saya ngabur aja deh, saya jauh aja deh.
Saya takut nih Nabi kalau doain orang Taif nih biar diturunin azab. Saya takut saya kena juga. Karena saya nggak cukup ngejagain Nabi Muhammad. Saya ngerasa saya sembrono jagain Nabi. Sampai bisa Nabinya luka-luka kayak begitu. Ya Allah, nih kalau Allah turunin azab nih kayaknya saya kena juga nih. Merinding Zaid bin Harithah. Menjauh dari Nabi Muhammad alaihissalam. Takut nih Nabi doa kayak gimana nih nanti bakalannya diijabah sama Allah. Doanya orang ditolimin kan diijabah sama Allah. Jadi buat yang sedang merasa terdolimi, doalah yang enak-enak. Doa yang enak-enak ya. Jangan kemudian ya Allah balas dia. Itu gak enak teman-teman saudaraku sekalian. Doa yang enak-enak. Ya Allah kasih saya rumah yang gede. Kan enak ya. Ya Allah anak saya Allah jadikan soleh-solehah. Mumpung doanya lagi mustajab. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, Nabi angkat tangannya kemudian. Allahumma ilaika ashku. Ya Allah, izinkan aku untuk mengadu. Wih, Nabi mengadu. Nabi mengadu. Ilaika inni ashku ilaik. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Apa yang mau diadui Nabi? Orang-orang Taif. Du'fa halati, betapa lemahnya diriku. Ya Allah. Ya Allah. Nabi enggak nyalahin orang Taif, teman-teman sekalian. Nabi gak nyalahin anak-anak kecil-kecil yang melempari beliau atau budak-budak, gak ada. Ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku, betapa tidak mampunya aku untuk mencari jalan keluar atas setiap permasalahanku. Aku mengadu kepadamu betapa tidak mampunya aku mencari jalan keluar atas permasalahanku. Ya Allah, jangan serahkan aku kepada musuh. Jangan serahkan aku pula kepada hawa nafsu yang dapat mengendalikan aku. Jangan ya Allah. Jangan biarkan aku dikuasai hawa nafsu sehingga aku mendoakan buruk buat orang lain. Jangan. Jangan biarkan aku dikendalikan hawa nafsu. Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, selagi Engkau tetap cinta padaku, selagi Engkau tidak murka padaku, apapun yang terjadi, aku tidak peduli. Allah, sabarnya baginda kita. Selagi apapun terjadi, selagi Engkau tetap cinta padaku, tidak marah padaku, aku tidak peduli. Meski andai tubuhku tercacah-cacah, meski andai darah-darah keluar dari seluruh tubuhku, meski orang perlakukan aku dengan apapun, selagi Engkau tetap ridho padaku, selagi Engkau tetap ridho padaku, selagi Engkau tetap cinta padaku, selagi Engkau tidak murka padaku, ya Allah, apapun yang terjadi aku tidak peduli. Pengendalian hati macam apa yang dimiliki Nabi Muhammad? Kesabaran tingkat apa ini yang dimiliki Nabi Muhammad? Nggak lama kemudian datang dua malaikat. Wahai Rasul, kami penjaga dua gunung. Sudah izin kepada Allah untuk datang padamu. Kami menawarkan padamu untuk dihancurkannya Taif, dihimpit orang-orang yang tadi menyakitimu itu, wahai Rasul. Izin. Apa yang katanya Nabi Muhammad alaihissalam? Dijawab oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, la taf'alu. Jangan deh, jangan. Dah, kembalilah kalian kepada Dia yang telah mengutus kalian. Saya enggak minta itu. Terus yang menyakiti engkau wahai Rasul, inilah arjuan yakhruja min aslabihim dzurriyyatan ya'budunallah. Kalaupun mereka enggak beriman, saya masih berharap, saya masih mendoakan semoga dari rahim mereka, dari sulbi mereka yang laki-laki, dari rahim mereka yang perempuan, yang udah nyakitin Nabi, yang udah ngelemparin Nabi pakai batu. Nih doanya Nabi apaan nih? Nggak di dunia biar di akhirat gitu mereka disiksa? Enggak, teman-teman sekalian. Aku berharap kalaupun mereka nggak beriman dan nggak ada harapan buat beriman, saya tetap berharap anak mereka nanti yang akan beriman. Didoain dapat keturunan soleh, teman-teman saudaraku sekalian. Didoain dapat keturunan solehah, teman-teman saudaraku sekalian, yang udah melempari beliau dengan batu. Pengendalian hati macam apa yang sudah dimiliki baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kemudian kita kembali kepada diri kita. Kesabaran tingkat apa yang sudah engkau miliki? Ketika ada seseorang
Baru kita senyum dia nggak senyum doang, sakit hatinya sampai sebegitu. Ya Allah, gimana nih? Yuk belajar buat sabar. Insya Allah. 3 derajat kesabaran ini ya. Yang pertama inda fi'li ta'at, butuh sabar 300 derajat. Yang kedua ninggalin dosa, perlu sabar 600 derajat. Ketika datang keadaan yang tidak menyenangkan, datang ujian, perlu sabar menghadapinya, ada di sana 900 derajat.